Halo teman-teman, di sini saya akan merangkan materi tentang peran Kiai Haji Abdullah Isya dalam perkembangan Islam di Karanglawas, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya adalah biografi Kiai Haji Abdul Isya. Kiai Haji Abdul Isya yang kerap dikenal sebagai Mbah Abdullah Isya merupakan seorang ulama yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Ia dilahirkan pada tahun 1851 Masehi dan dibesarkan di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglawas. Kehidupan masa kecilnya dilalui dalam kondisi yang sangat sederhana dan penuh keprihatinan. Seiring waktu, Abdullah Isya tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sehat secara fisik dan cerdas secara intelektual. Ia mulai belajar agama sejak usia dini, mengaji di langgar milik ayahnya yang terletak di samping rumah. Di bawah bimbingan langsung sang ayah, ia mempelajari Al-Quran, dasar-dasar ibadah, tauhid, dan akhlak. Nama asli beliau adalah Darsan, putra ke-9 dari 9 bersaudara, anak dari pasangan Prayawacana bin Mbah Bokel bin Mbah Jembluk. Mbah Jembluk sendiri masih memiliki garis keturunan dengan keluarga kerajaan Kediri. Pada masa mudanya, Darsan sempat menekuni ilmu kanuragan atau kadigdayan sebagai bagian dari pencarian jati diri dan wawasan hidup. Ia menimba ilmu dari beberapa tokoh dan ulama besar, di antaranya Kiai Haji Raji Mustafa Pasiraja, Kiai Haji Abbas, dan Kiai Akhyas, keduanya dari Butet. Dengan penuh kesungguhan, beliau mulai merintis kegiatan pendidikan agama di sebuah mushola. Pengajaran dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah beserta makhraj dan tajwidnya, hingga pembacaan dan pemahaman surat-surat pendek dalam juz amma. Keseharian Kiai Haji Abdullah Isya dikenal sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak berbicara tetapi ramah, dermawan, dan sangat dihormati masyarakat. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan senantiasa menjadi imam dalam sholat jamaah. Dalam kehidupan keluarga, beliau menikah dengan Dawen dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Dariem atau Tawiyah, Karwan, Romlah, Dasilem, dan Nursin, juga dikenal sebagai Haji Anwar. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdullah Isya. Pada tahun 1955, beliau wafat dan perjuangan dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang bungsu, Haji Anwar, serta oleh generasi ketiga dari garis keturunannya. Selanjutnya adalah sejarah mendirikan Masjid Kajiwatu. Masjid Kajiwatu, dikenal juga sebagai Masjid Watu, merupakan sebuah masjid yang unik karena dibangun dari batu. Lokasinya berada di pedalaman Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas, tepatnya di RT 2 RW 5. Kiai Haji Abdullah Isya mulai membangun masjid ini pada 1 Januari 1834 dan masjid mengalami renovasi pertama pada 6 Desember 1877. Pembangunan awal berlangsung selama 2-3 tahun dan dibantu oleh para santrinya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nama Kajiwatu sendiri berasal dari tradisi mengaji di atas watu, karena tempat ini dulunya penuh dengan bebatuan besar yang dianggap angker dan dihuni oleh makhluk halus. Pada usia 26 tahun, Kiai Haji Abdullah Isya memiliki gagasan untuk mendirikan masjid di sebuah kawasan hutan yang memiliki batu besar berbentuk seperti perahu, serta dikelilingi oleh mata air. Meski dikenal sebagai tempat yang angker, tekadnya yang kuat membuat ia tetap memilih lokasi tersebut. Kiai Haji Abdullah Isya kemudian meminta bantuan dari Kiai Abbas untuk mengatasi hal itu dan menetralisir energi gaib di sekitar lokasi. Untuk menarik minat anak-anak desa, Kiai Isya menggunakan pendekatan yang unik. Ia mengajak mereka bermain di sekitar masjid, lalu setelahnya mandi dan mengaji. Inilah awal mula penyebaran Islam melalui pendekatan edukatif dan menyenangkan. Setelah masjid kecil berhasil dibangun, beliau berkeinginan untuk memperluasnya sekaligus membangun lembaga pendidikan seperti madrasah atau pesantren. Harapannya, perjuangannya dapat diteruskan oleh keturunannya. Kiai Abdullah Isya menikah dengan Nyai Dawen, warga lokal, dan memiliki beberapa anak. Anak bungsunya
Kiai Haji Muhammad Anwar, lahir 1929, menjadi harapan penerus perjuangan beliau. Selanjutnya adalah alasan Kiai Haji Abdullah Musya memilih membangun masjid. Yang pertama, masjid berperan sebagai simbol berkat yang mempersatukan muhajirin dan ansor, mendasarkan jalinan mereka pada landasan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masjid yang didirikan atas dasar gotong royong oleh orang-orang bertakwa untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, sebagai rumah ibadah. Yang keempat, masjid adalah tempat bagi kaum muslimin untuk beriktikaf, menyucikan diri, dan melatih batin. Yang kelima, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengaturan dan supervisi sosial. Yang keenam, masjid berperan sebagai pusat pembentukan dan peningkatan kapasitas calon pemimpin umat. Yang ketujuh, melalui majelis taklimnya, masjid berfungsi sebagai wahana vital untuk memperkaya intelijensi dan pemahaman umat Islam. Selanjutnya adalah penyebaran Islam oleh Kiai Haji Abdullah Musya. Kiai Haji Abdullah Musya menerapkan metode dakwah bil hikmah yang mencakup beberapa pendekatan, yaitu ceramah lisan, teladan perbuatan atau bil hal, dan penyampaian melalui tulisan atau bil qalam. Metode ceramah dilakukan dengan cara menyampaikan penjelasan atau uraian secara lisan oleh seorang dai, sementara para jamaah duduk, mendengarkan, dan menyimak isi ceramah tersebut. Metode ini ditujukan untuk memberikan pemahaman langsung melalui komunikasi verbal, sedangkan metode bilhal merupakan pelengkap yang penting dari metode ceramah, yakni dengan memberikan contoh nyata melalui perilaku dan tindakan yang terpuji.